anak-anak semua, apa kabar kalian di rumah? Jumpa lagi bersama Ibu di sini. Nah, Ibu Dia di sini akan menjelaskan materi PPKN tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, seperti apa sih bentuk pengamalan-pengamalan dalam Pancasila itu? Yuk kita lihat video ini selanjutnya. Nah, anak-anak yang terkasih, tahukah kalian apa dasar negara Indonesia? Ya, betul sekali. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dan lambang negara Indonesia adalah burung Garuda, seperti gambar di samping ini. Oke, setelah kita tahu lambang negara Indonesia adalah lambang burung Garuda, maka kita mulai. Di burung Garuda itu terdapat yang namanya sila-sila di dalamnya. Ya, tentunya kita tahu Indonesia mempunyai 5 sila dalam Pancasila. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini dilambangkan dengan gambar bintang. Dan mengandung nilai apa sih itu? Nah, nilai gambar bintang itu mengandung nilai ketuhanan, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nah, selanjutnya ada sila kedua dalam Pancasila. Anak-anak tahu apa bunyi sila kedua dalam Pancasila? Ya, betul sekali. Sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai kemanusiaan ini dilambangkan dengan gambar rantai. Gambar rantai ini tidak saling terputuskan satu dengan yang lainnya, akan tetapi sambung menyambung menjadi satu. Nah, apa sih artinya nilai kemanusiaan itu? Nilai kemanusiaan memiliki arti kesadaran hidup dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya ada sila ketiga dalam Pancasila. Anak-anak, ada yang tahu bunyi sila ketiga dalam Pancasila itu? Yes, betul sekali, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ketiga dalam Pancasila ini dilambangkan dengan pohon beringin, seperti gambar di samping. Nah, pohon beringin ini memiliki nilai, yaitu nilai-nilai persatuan Indonesia. Ya, jadi kita saling bersatu, padu di dalam Indonesia. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah sila keempat dalam Pancasila. Anak-anak, tahukah bunyi sila keempat dalam Pancasila? Ya, betul sekali. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila keempat dalam Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng seperti gambar di samping. Nah, kepala banteng ini memiliki nilai, yaitu nilai kerakyatan dan musyawarah. Oke, selanjutnya adalah sila kelima Pancasila. Anak-anak, tahu apa bunyi sila kelima dalam Pancasila? Betul sekali. Sila kelima dalam Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sila kelima dalam Pancasila ini dilambangkan dengan padi dan kapas seperti gambar di samping. Nah, padi dan kapas ini memiliki nilai keadilan sosial. Oke, lalu anak-anak, sekarang kita akan mempelajari sikap-sikap apa saja sih yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila itu sendiri. Nah, sila yang pertama ini mencerminkan yang pertama, adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama. Yang kedua, menghormati kemerdekaan beragama. Yang ketiga, tidak ada paksaan untuk memeluk suatu agama.
Yang keempat, tidak berperilaku diskriminatif terhadap pemeluk agama lain. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh video yang mencerminkan sikap sila pertama. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke sikap yang mencerminkan sila kedua dalam Pancasila. Seperti kita tahu, di kehidupan sehari-hari kita pasti kita tidak luput dari sikap-sikap dalam Pancasila, seperti sikap yang ada pada sila kedua. Nah, sikap yang ada pada sila kedua ini, yang pertama, tidak membeda-bedakan manusia. Yang kedua, mencintai sesama manusia. Yang ketiga, bertanggung rasa, tidak semena-mena saling membantu sesama. Seperti video berikut ini. Hah? Berantakan banget nih ruangannya. Bantal-bantal berserakan. Sini. Beresin ya. Ya ampun, ini sampai berantakan gini. Oh ibu, saya bantuin ya. Aduh, makasih ya bu. Makasih ya bu. Kalau bilang gini, udah itu. Makasih ya bu. Siapa nih ini ya? Cepat selesai nih kerjaannya. Makasih bu Yolanda. Baik, selanjutnya, sikap yang mencerminkan sila ketiga. Nah, di sikap yang mencerminkan sila ketiga ini, ada yang pertama, menjunjung tinggi NKRI. Yang kedua, cinta perdamaian dan persatuan. Yang ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, selanjutnya, sikap yang mencerminkan sila keempat. Nah, sikap apa saja yang mencerminkan sila keempat? Yang pertama, mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Yang kedua, melaksanakan demokrasi dan musyawarah untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, bijaksana dalam menyelesaikan permasalahan. Anak-anak dapat melihat gambar selanjutnya. Oke, yang terakhir, sikap apa sih yang mencerminkan sila kelima? Yang pertama, bersikap adil, sesuai dengan kebutuhan tiap orang atau kelompok, bukan dibagi sama rata. Yang kedua, suka bekerja keras. Yang ketiga, menghormati kedaulatan bangsa dan bangsa lain. Yang keempat, menganggap bangsa lain sama derajatnya. Anak-anak bisa melihat contoh selanjutnya ini. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu gotong royong. Nah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari sila kelima kan dalam Pancasila. Nah, gotong royong ini termasuk pula dalam sila kelima dalam Pancasila. Lalu apa sih itu gotong royong? Nah, gotong royong merupakan salah satu nilai kehidupan yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak dulu dan merupakan perwujudan nyata dalam semangat persatuan. Nah anak-anak sekalian, tahukah kalian gotong royong itu berasal dari bahasa mana? Ya betul, gotong royong berasal dari bahasa Jawa yang artinya gotong berarti pikul dan royong berarti bersama-sama. Jadi gotong royong artinya mengangkat dan mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.
Nah, gotong royong itu sendiri dibagi menjadi dua macamnya, yaitu yang pertama, tolong menolong, dan yang kedua, kerja bakti. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa arti dari tolong menolong? Ya, tolong menolong adalah gotong royong yang dilakukan untuk kepentingan perseorangan dalam hal kesusahan, agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan. Jadi, tolong menolong itu untuk kepentingan individu. Contohnya adalah seperti acara hajatan, yang kedua acara pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kerja bakti. Kerja bakti yaitu gotong royong yang dilakukan untuk kepentingan bersama dan keuntungannya juga dirasakan atau didapat secara bersama-sama. Nah, contoh dari kerja bakti ini sendiri ada banyak ya, misalnya membangun posyandu, membangun jembatan, dan semua yang berhubungan dengan fasilitas umum atau dimiliki secara bersama-sama. Maka dari itu disebut dengan kerja bakti karena memperoleh keuntungan. Keuntungannya itu untuk keuntungan bersama-sama. Jika tadi tolong menolong itu untuk kepentingan individu, misalnya hajatan, akan tetapi kerja bakti itu mempunyai nilai yang berbeda, yaitu untuk kepentingan banyak orang. Ya, contohnya tadi untuk membangun jembatan, membangun jalan raya, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa sih manfaat dari gotong royong itu? Kenapa kita butuh gotong royong? Nah, manfaat gotong royong itu yang pertama meringankan beban pekerjaan. Jadi beban pekerjaan orang lain pun terasa lebih ringan karena dikerjakan secara bersama-sama. Yang kedua, menumbuhkan sikap sukarela. Yang ketiga, menjalin hubungan sosial yang harmonis. Yang keempat, meningkatkan rasa persatuan. Contoh nilai positifnya adalah kebersamaan, persatuan, rela berkorban, dan bersosialisasi. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk membentuk suatu gotong royong, tentunya kita membutuhkan suatu kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu apa sih itu kerukunan? Kerukunan adalah kesepakatan dalam perbedaan dan menjadikan perbedaan sebagai panduan untuk saling menerima dan mengerti. Nah, kerukunan ini akan menciptakan kehidupan yang damai, tertib, tentram, dan sejahtera. Perilaku yang mencerminkan kerukunan yang pertama saling menghormati, menghargai, tenggang rasa, dan gotong royong. Gotong royong ini merupakan cerminan perilaku dari kerukunan. Nah, kerukunan merupakan satu pilar penting dalam memelihara kesatuan dalam Indonesia. Nah, anak-anak, di dalam kerukunan itu sendiri terdapat yang namanya trilogi kerukunan. Nah, trilogi kerukunan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama kerukunan intern, masing-masing umat dalam satu agama. Ialah kerukunan di antara aliran-aliran dalam suatu umat beragama. Yang kedua, kerukunan di antara umat beragama. Jadi setelah tadi di dalam intern atau di dalam satu agama, selanjutnya ada kerukunan di antara umat beragama yang berbeda-beda. Ialah kerukunan di antara para pemuka-pemuka agama yang berbeda-beda. Contohnya, pemuka agama umat Kristiani dengan pemuka agama Islam, kita saling membina kerukunan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Ialah upaya keselarasan antar pemeluk agama dengan pejabat agama dengan pejabat pemerintahan pula. Jadi yang memeluk agama dengan pejabat agama itu juga membina kerukunan dengan pejabat pemerintahan. Itu dinamakan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Oke anak-anak, demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Nah anak-anak, jika kalian belum mengerti silahkan diulang lagi videonya. Dan silahkan cek Google Classroom kalian masing-masing karena di situ akan ada tugas untuk kalian. Oke, selamat mengerjakan. Stay safe and stay healthy di rumah ya.
Bye, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat.